Halo pemirsa, senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dengan rangkuman kabar, berita politik, peristiwa dan juga budaya yang terjadi dari seluruh penjuru dunia. Bersama saya Azhar Putra, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, di mana ribuan demonstran memadati jalanan Athens untuk memprotes penahanan aktivis flotila oleh Israel, sekaligus mengecam blokade yang masih berlangsung di wilayah tersebut. Masa aksi terlihat membawa bendera Palestina, spanduk dan meneriakkan slogan solidaritas saat berjalan di pusat kota Athena. Aksi ini muncul setelah Angkatan Laut Israel mencegat Global Summit Flotilla di perairan internasional dan menahan ratusan aktivis dari berbagai negara yang terlibat dalam misi kemanusiaan menuju Gaza. Perwakilan kelompok March to Gaza menyebut mereka akan terus melawan blokade dan melanjutkan aksi pelayaran hingga blokade tersebut berakhir. Sementara itu, kemarahan publik juga meningkat setelah beredarnya rekaman yang menunjukkan para tahanan dalam kondisi terikat dan berlutut saat ditahan di pelabuhan Ashdod. Para demonstran menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap aktivis kemanusiaan yang berupaya mengirimkan bantuan ke Gaza. Konvoi Global Summit Flotilla sendiri diketahui membawa bantuan kemanusiaan di tengah krisis kelangkaan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar akibat blokade yang masih berlangsung. Otoritas Israel kemudian menyatakan para aktivis internasional yang ditahan telah dibebaskan dan dipindahkan untuk proses deportasi. Aksi demonstrasi di Athena menambah deretan gelombang protes internasional yang menyoroti blokade Gaza dan penanganan Israel terhadap aktivis kemanusiaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia memastikan 9 warga negara Indonesia yang sebelumnya ditahan militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Summit Flotilla 2.0 kini telah tiba di Istanbul, Turki. Dalam unggahan Instagram, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menginformasikan 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Summit Flotilla 2.0 kini telah tiba di Istanbul, Turki. Seluruh warga negara Indonesia dalam kondisi selamat dengan didampingi oleh Konjen Republik Indonesia di Istanbul dan akan segera dipulangkan ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Konsul Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, alhamdulillah hari ini bersama-sama 9 saudara-saudari kita yang bergabung dalam misi GSF Global Summit Flotilla telah bersama kami dalam kondisi sehat walafiat walaupun mereka selama 3 hari mengalami kekerasan fisik, ada yang ditendang, dipukul ataupun disentuh. Nanti kami akan bersama kepulangan saudara-saudara kita ke tanah air dalam kesempatan pertama. Terima kasih. Menteri Luar Negeri RI Sugiono juga menyampaikan dirinya senang dapat berkomunikasi secara langsung dengan para relawan melalui video call. Pemerintah Indonesia saat ini terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan proses pemulangan seluruh WNI ke tanah air berjalan lancar, sehingga seluruh WNI dapat tiba kembali dengan selamat dan sesegera mungkin. Indonesia mengecam keras tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh Israel terhadap WNI pada saat penahanan. Dalam keterangannya, Menlu Sugiono juga mengecam tindakan Israel terhadap para relawan kemanusiaan tersebut dan menyebut perlakuan terhadap warga sipil dalam misi kemanusiaan sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional. 9 WNI yang terdiri dari 4 jurnalis dan 5 aktivis sebelumnya ditahan tentara Israel usai kapal bantuan kemanusiaan yang mereka tumpangi dicegat saat menuju Gaza. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah para relawan mengirimkan pesan darurat atau SOS berupa video saat mereka ditahan oleh militer Israel. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri kemudian melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Turki, untuk memastikan keselamatan dan pembebasan seluruh WNI. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Polisi Israel menuai kritik setelah memaksa aktivis flotilla berlutut dengan tangan terikat di belakang tubuh mereka. Insiden terjadi setelah kapal bantuan yang menuju Gaza dicegat pasukan Israel di perairan internasional. Aktivis flotilla yang berangkat dari Turki Selatan membawa bantuan kemanusiaan untuk wilayah Gaza yang hancur akibat perang. Penyelenggara mengatakan misi tersebut bertujuan menembus blokade Israel terhadap Gaza dan mengirimkan bantuan yang masih sangat dibutuhkan warga sipil.
setelah dicegat oleh pasukan Israel pada Selasa. Ratusan aktivis ditahan dan dibawa ke sebuah pelabuhan di Israel. Rekaman video yang diunggah Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menunjukkan petugas menyerang seorang aktivis perempuan saat meneriakkan dukungan ke Palestina. Video tersebut juga memperlihatkan puluhan aktivis berlutut berjejer dengan tangan dikunci, menggunakan ikatan plastik di area pelabuhan terbuka. Di latar belakang, terlihat personil bersenjata berjaga dari atas kapal militer Israel. Ben-Gvir menyebut para aktivis yang datang sebagai pahlawan itu kini tidak berdaya setelah ditahan. Tindakan tersebut memicu kritik dari dalam pemerintah Israel sendiri. Menteri Luar Negeri Gideon Saar menilai video itu merusak upaya diplomatik dan citra Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membela hak Israel untuk mencegat flotila, namun menyatakan perlakuan terhadap aktivis tidak sesuai dengan nilai dan norma Israel. Netanyahu menambahkan, para aktivis akan segera dideportasi dari Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, masih dalam suasana Nakba, ribuan demonstran turun ke jalan dalam aksi nasional March for Palestine di kota Dublin, Irlandia, untuk memperingati 78 tahun Nakba. Aksi dimulai dari Garden of Remembrance dan diisi dengan seruan untuk penerapan sanksi terhadap Israel, embargo senjata, serta penghentian penggunaan bandara Shannon oleh militer Amerika Serikat. Rekaman video menunjukkan para peserta membawa bendera Palestina dan Irlandia, serta spanduk bertuliskan Give Israel the Red Card dan sebuah balon raksasa berbentuk bola sepak dengan pesan Don't play ball with genocide. Para demonstran menyatakan bahwa masyarakat Irlandia banyak yang mendukung Palestina dan mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mencerminkan hal tersebut, karena masih adanya akses pesawat militer melalui bandara Irlandia. Setiap 15 Mei, warga Palestina di seluruh dunia memperingati Nakba yang merujuk pada peristiwa pengusiran massal tahun 1948, sementara Israel memperingati hari kemerdekaannya pada tanggal yang sama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di Roma, Italia untuk menyuarakan dukungan bagi Palestina dan mengecam kebijakan Israel serta Amerika Serikat di Timur Tengah. Massa juga menuntut pembebasan aktivis Global Flotilla yang ditahan Israel. Ratusan pengunjuk rasa memadati sejumlah titik di kota Roma, Italia. Mereka membawa bendera Palestina dan Lebanon sambil menyuarakan solidaritas untuk rakyat Palestina. Dalam aksi tersebut, massa membentangkan berbagai spanduk bertuliskan dukungan untuk Palestina, serta kecaman terhadap Zionisme dan imperialisme. Sejumlah aktivis menilai Uni Eropa masih bersikap pasif dan dianggap turut membiarkan tindakan militer Israel terhadap Palestina. Salah satu peserta aksi menyebut, Palestina tidak seharusnya menjadi korban dari persaingan dan kepentingan geopolitik negara-negara barat di Timur Tengah. Massa juga menyinggung serangan terhadap Iran yang mereka nilai sebagai bagian dari intervensi militer berkepanjangan di kawasan tersebut. Menurut para demonstran, apa yang selama ini disebut sebagai penyebaran demokrasi justru berujung pada konflik, perang, dan ketidakstabilan. Selain menyuarakan dukungan untuk Palestina, para peserta aksi juga menyatakan solidaritas terhadap aktivis Global Flotilla yang ditahan Israel. Aksi ini terjadi setelah pasukan Israel mencegat armada Global Flotilla di Laut Mediterania Timur. Penyelenggara misi menegaskan pelayaran tersebut bersifat damai dan legal, serta bertujuan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Lebih dari 50 kapal yang membawa hampir 500 aktivis dari 45 negara berangkat dari Turki pekan lalu menuju Gaza. Sebelum melakukan pencegatan, Kementerian Luar Negeri Israel memperingatkan para aktivis untuk memutar balik kapal dan menyatakan tidak akan membiarkan blokade Gaza dilanggar. Sebelumnya, pada akhir April lalu, Israel juga dilaporkan mencegat lebih dari 20 kapal dalam misi serupa di dekat Yunani dan menahan ratusan aktivis. Aksi solidaritas untuk Palestina terus berlangsung di berbagai negara Eropa di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel terkait blokade dan krisis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, Amerika Serikat kembali meningkatkan tekanan terhadap Iran melalui operasi militer di laut. Marinir Amerika Serikat dilaporkan mencegat dan menggeledah sebuah kapal tanker minyak berbendera Iran di Teluk Oman. Langkah ini disebut terkait penegakan sanksi ekspor minyak Iran yang terus menjadi sumber ketegangan antara kedua negara. Rekaman yang dirilis Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM memperlihatkan helikopter militer melayang di atas sebuah kapal tanker minyak berbendera Iran di Teluk Oman. Dalam operasi tersebut, pasukan marinir Amerika diterjunkan ke atas dek kapal untuk melakukan pengecekan dan juga penggeledahan terhadap muatan maupun dokumen kapal. Pihak Amerika menyebut operasi itu dilakukan sebagai bagian dari penegakan sanksi terhadap ekspor minyak Iran yang dituduh melanggar pembatasan internasional. Setelah pemeriksaan selesai, kapal tanker tersebut dilaporkan diizinkan melanjutkan pelayaran dengan perubahan rute tertentu sesuai dengan arahan pasukan Amerika. Dalam beberapa bulan terakhir, Amerika Serikat meningkatkan pengawasan dan juga pencegatan terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut minyak Iran atau menyamarkan asal dan tujuan pelayaran mereka. Sementara itu, Iran berulang kali mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran kebebasan navigasi serta interferensi terhadap pelayaran komersial internasional. Ketegangan di kawasan Teluk terus meningkat sejak krisis Selat Hormuz memanas di tengah blokade pelabuhan Iran oleh Amerika Serikat dan pembatas akses kapal negara yang dianggap tidak bersahabat oleh Iran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ketegangan di tepi barat kembali memanas setelah pasukan Israel menggusur sebuah pabrik semen milik warga Palestina di desa Harabta Bani Harit. Aksi penghancuran ini memicu kekhawatiran warga terhadap meluasnya pemukiman ilegal Israel di kawasan tersebut. Rekaman video memperlihatkan bulldozer Israel merobohkan sebuah pabrik semen di desa Karbata Bani Harit, tepi barat pada Rabu 20 Mei 2026 waktu setempat. Sejumlah warga dan pekerja terlihat menyaksikan langsung proses penghancuran sambil memeriksa kerusakan yang ditimbulkan. Pengelola pabrik Omar Shamasneh menyebut penggusuran dilakukan tanpa peringatan sebelumnya. لا يسألك انذار ولا شيء. اجوا انا بقول لك على طول وفي حتى في احنا ماشيين باجراءات ترخيص من بيتين في محامي كمان والمحامي حتى لما خبرت كان ما معيش خبر. Sementara itu, para pekerja mengatakan pabrik tersebut menjadi sumber penghasilan bagi banyak karyawan, kontraktor, dan pemilik bengkel di wilayah itu. Wakil Kepala Dewan Desa, Mahmud Ibrahim, menuduh pasukan Israel menembakkan gas air mata, granat kejut, dan peluru tajam untuk membubarkan warga yang berkumpul di lokasi. اليوم أنا جاني تلفون الساعة 7:30 الصبح تقريبا، حكوا لي إن في جرافات طالعة من شركة مستوطنة كريات سيفر. توجهت لهناك، تبعت الجرافات، توجهن لهون، منعوا الناس من الحضور، ضربوا قنابل غاز وقنابل صوت وأطلقوا النار الحي، فرقوا الناس أبعدوهم من المنطقة كاملة. أنا كنت متواجد في المصنع هون، سألتهم شو بدكم تعملوا. الجندي قال لي احنا جايين نهد المصنع البطون كامل. Hingga kini pemerintah Israel belum memberikan keterangan resmi terkait penggusuran tersebut. Namun otoritas Israel sebelumnya menyatakan bahwa tindakan semacam ini dilakukan terhadap bangunan yang dianggap tidak memiliki izin. Ketegangan di tepi barat terus meningkat sejak konflik Israel dan Palestina memanas pada Oktober 2023. Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan ratusan warga Palestina tewas dalam insiden yang melibatkan pasukan dan pemukim Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga kota Deir Kanun di Tyre, Lebanon Selatan menggelar prosesi pemakaman bagi satu keluarga yang tewas dalam dugaan serangan udara Israel. Insiden ini terjadi di tengah berlanjutnya serangan di Lebanon Selatan meski gencatan senjata kembali diperpanjang. Rekaman video pada Kamis 21 Mei 2026 memperlihatkan suasana duka saat warga Deir Kanun mengantarkan jenazah para korban menuju tempat pemakaman. Sejumlah perempuan terlihat menaburkan mawar ke atas ambulans yang membawa jenazah, sementara foto-foto korban diletakkan di atas peti mati selama prosesi berlangsung. Anggota Dewan Kota, Kasim Diab, menyatakan 8 orang dalam satu keluarga termasuk perempuan dan anak-anak tewas dalam serangan tersebut.
مجزرة رهيبة مثل ما كنتم شايفين. هلا عندنا 8 شهداء عندهم نفس العائلة، أطفال ونساء. العدو بيقولوا إنه هذه بنية تحتية، لا في بنية تحتية، هي الأطفال. معقول يحطوا بنية تحتية تحت عند أطفال ونسوان وأولاد؟ فالعدو معود على الشغلة، بده يعمل مجزرة، ونحن بقول مثل ما أقول بشر. Kantor Berita Nasional Lebanon atau NNA melaporkan serangan udara pada Selasa 19 Mei 2026 menyebabkan 10 orang tewas dalam data awal, termasuk 3 anak dan 3 perempuan. Pada hari Rabu, jumlah korban meninggal dilaporkan meningkat menjadi 14 orang. Tim penyelamat masih melakukan pencarian terhadap korban yang diduga tertimbun reruntuhan. Hingga saat ini militer Israel belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut, namun Israel berulang kali menegaskan operasinya di Lebanon menargetkan infrastruktur dan kapabilitas Hizbullah. Sebelumnya pada 15 April, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon. Kesepakatan itu kemudian diperpanjang 3 pekan pada 23 April dan kembali diperpanjang selama 45 hari pada 15 Mei 2026. Di tengah gencatan senjata, militer Israel juga menetapkan wilayah yang disebut Garis Kuning di Lebanon Selatan yang membatasi warga kembali ke sejumlah area di bawah kendali Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman latihan militer nuklir terbaru yang digelar bersama Belarus. Latihan ini menampilkan peluncuran rudal balistik dan rudal hypersonik di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Eropa Timur. Rekaman video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia memperlihatkan pasukan Rusia meluncurkan rudal balistik Iskander-M dari area uji Kapustin Yar di wilayah Astrakhan. Video tersebut juga menampilkan kapal frigat Armada Utara Rusia meluncurkan rudal hypersonik Zirkon dari Laut Barents. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan latihan ini berlangsung pada 19 hingga 21 Mei dengan skenario persiapan dan potensi penggunaan kekuatan nuklir dalam merespon ancaman agresi. Sekitar 64.000 personel dilaporkan terlibat dalam latihan tersebut bersama lebih dari 7.800 unit persenjataan dan peralatan khusus. Latihan ini juga melibatkan lebih dari 200 peluncur rudal, 140 pesawat, 73 kapal, serta 13 kapal selam. Sementara itu, pada Senin 19 Mei 2026, Kementerian Luar Negeri Ukraina menyebut latihan gabungan Rusia dan Belarus sebagai tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap arsitektur keamanan global. Ukraina juga menyerukan kecaman kuat dari negara-negara pendukung rezim non-proliferasi nuklir. Namun pemerintah Belarus menolak kritik tersebut. Minsk menegaskan latihan militer itu sudah direncanakan sebelumnya, tidak ditujukan kepada negara ketiga, dan diklaim tidak menimbulkan ancaman bagi keamanan kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pusat Penanganan Ebola Uganda dibakar massa. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya Azhar Putra. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, di mana ratusan operator mobil derek dan pekerja layanan darurat menggelar aksi protes di depan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Perancis di Paris. Mereka menuntut bantuan pemerintah menyusul melonjaknya harga bahan bakar yang dinilai membebani usaha jasa derek dan evakuasi kendaraan. Dalam aksi tersebut, sejumlah truk derek terlihat memadati jalanan di depan gedung kementerian. Para demonstran membawa tulisan Dependers and Color atau petugas derek yang marah. Salah satu peserta aksi menyebut kenaikan harga bahan bakar menjadi beban terbesar bagi perusahaan derek. Selain BBM, mereka juga mengeluhkan meningkatnya biaya peralatan khusus dan juga premi asuransi yang membuat keuntungan usaha semakin menipis.
Ketua organisasi Mobilians, Frankis Bartholomew, menyatakan pekerjaan jasa derek memiliki biaya tenaga kerja yang tinggi, termasuk kerja malam dan risiko keselamatan yang berat. Il y a des tarifs qui sont réglementés. Ça fait plusieurs années qu'on alerte les pouvoirs publics que nos tarifs ne sont plus en vigueur. Et notamment, on a subi ces dernières années, je redis ces dernières années, mais on a subi des hausses de carburant, pas des hausses de carburant, on a subi des charges fixes qui sont très importantes. Le coût du matériel, nos dépanneuses a explosé. On a des problèmes pour se faire assurer. Donc le coût des assurances sont très importants. Et là, notamment avec la hausse du carburant récemment, ça a engendré des gros problèmes économiques dans nos entreprises. Kenaikan harga energi terjadi setelah harga minyak dunia melampaui $100 Amerika Serikat per barel, menyusul gangguan pasokan akibat konflik Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz. Pemerintah Perancis menyatakan akan terus memberikan bantuan terbatas bagi masyarakat yang terdampak kenaikan BBM serta menambahkan dukungan senilai 710 juta euro. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ribuan warga di Thokoza, Afrika Selatan menggelar aksi demonstrasi menolak pekerja migran tanpa dokumen yang dinilai memperburuk krisis pengangguran di negara tersebut. Aksi unjuk rasa berlangsung di kawasan Thokoza dengan para demonstran memadati jalan sambil membawa tongkat dan menyampaikan tuntutan mereka. Sejumlah peserta aksi menuduh perusahaan-perusahaan lokal lebih memilih mempekerjakan migran tanpa dokumen dibandingkan warga lokal yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. Mereka juga menuntut transparansi dalam proses rekrutmen tenaga kerja serta penjelasan dari perusahaan terkait kebijakan penerimaan pekerja asing. Polisi diterjunkan dalam jumlah besar untuk mengawal aksi dan mencegah terjadinya kerusuhan di tengah meningkatnya ketegangan sosial. Presiden Cyril Ramaphosa mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kekerasan terhadap warga asing. Mereka mengakui Afrika Selatan sedang menghadapi tingginya arus imigran tanpa dokumen. Gelombang protes ini terjadi di tengah krisis pengangguran yang terus memburuk dengan tingkat pengangguran Afrika Selatan mencapai lebih dari 43% pada awal tahun 2026. Meski demikian, sejumlah peneliti dan organisasi hak asasi menilai pekerja migran selama ini banyak mengisi pekerjaan yang tidak diminati warga lokal. Aksi protes di Afrika Selatan ini menunjukkan meningkatnya tekanan sosial dan ekonomi di tengah tingginya pengangguran dan sensitifnya isu imigrasi di negara tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Bentrokan hebat terjadi antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan di pusat kota La Paz, Bolivia. Aksi protes yang telah berlangsung selama 3 pekan menuntut pengunduran diri Presiden Bolivia, Rodrigo Paz, yang dinilai gagal mengatasi krisis ekonomi yang tengah melanda negara tersebut. Kerusuhan terjadi di sejumlah jalan utama di pusat kota La Paz saat ribuan massa berusaha menuju Plaza Murillo, kawasan pusat pemerintahan Bolivia. Rekaman video menunjukkan polisi huru-hara menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa dan mencegah mereka memasuki area istana pemerintahan. Sebagian pengunjuk rasa membalas dengan melemparkan batu, petasan, hingga bom rakitan ke arah aparat. Aksi demonstrasi ini melibatkan berbagai kelompok, mulai dari organisasi petani, serikat pekerja, pekerja tambang, kelompok masyarakat adat, hingga pendukung mantan Presiden Evo Morales. Mereka menuntut pemerintah segera menangani krisis ekonomi, kelangkaan bahan bakar, dan meningkatnya biaya hidup yang memicu gelombang ketidakpuasan publik. Dalam beberapa hari terakhir, tuntutan demonstran bahkan meluas menjadi desakan agar Presiden Rodrigo Paz mundur dari jabatannya meski baru 6 bulan memimpin pemerintahan. Bentrokan memicu kebakaran di sejumlah titik, merusak fasilitas publik, dan menyebabkan serangan terhadap infrastruktur negara. Sejumlah orang dilaporkan mengalami luka-luka dalam kerusuhan tersebut, namun hingga kini belum ada data resmi mengenai jumlah korban. Sementara itu, kelompok sosial dan serikat pekerja juga telah menyerukan aksi demonstrasi lanjutan pada Kamis 21 Mei mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, antrian panjang terlihat memadati terminal kargo Bandara Internasional Viru-Viru di Santa Cruz, Bolivia. Warga berbondong-bondong mengirim makanan dan kebutuhan pokok ke kota La Paz setelah aksi blokade jalan mengganggu distribusi barang dan memicu kelangkaan pasokan di ibu kota pemerintahan tersebut.
Antrian panjang terlihat membadati terminal kargo Bandara Internasional Viru-Viru di Santa Cruz, Bolivia. Warga berbondong-bondong mengirim makanan dan kebutuhan pokok ke kota La Paz. Setelah aksi blokade jalan mengganggu distribusi barang dan memicu kelangkaan pasokan di ibu kota pemerintahan tersebut, rekaman video menunjukkan warga datang membawa kotak pendingin dan paket berisi daging, ayam, serta bahan makan lain untuk dikirimkan kepada keluarga mereka di La Paz. Sejumlah warga mengeluhkan biaya pengiriman yang semakin mahal dan waktu tunggu yang panjang untuk mendapatkan layanan pengiriman melalui pesawat. Salah satu warga, Guadalupe Alpir, mendesak pemerintah agar segera mencari bantuan dari negara tetangga untuk mengatasi krisis pasokan dan mengurangi antrian panjang yang sudah terjadi selama berhari-hari. Sementara itu, warga lain bernama Michelle Maya menilai pemerintah gagal menangani situasi dan menyerukan agar Presiden Rodrigo Paz mundur dari jabatannya. Dalam beberapa pekan terakhir, La Paz dilanda gelombang aksi protes dan blokade jalan oleh berbagai kelompok masyarakat, mulai dari buruh, petani, guru, komunitas adat, hingga pekerja transportasi. Mereka menuntut kenaikan upah, ketersediaan bahan bakar, serta menolak privatisasi perusahaan publik. Pemerintah Bolivia menyebut aksi tersebut sebagai upaya destabilisasi dan menegaskan Presiden Rodrigo Paz tidak akan mundur meski desakan terus menguat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hujan deras yang mengguyur wilayah tengah dan barat daya Cina memicu banjir besar. Insiden tersebut menyebabkan 22 orang tewas dan puluhan lainnya dilaporkan hilang. Rekaman video dari Provinsi Guizhou memperlihatkan rumah-rumah warga dan lahan pertanian terendam banjir akibat hujan deras yang terus mengguncang wilayah tersebut. Tim penyelamat diterjunkan untuk menjangkau ratusan warga yang terjebak oleh naiknya permukaan air secara cepat. Di kota Changming, Provinsi Guizhou, petugas berhasil menyelamatkan 2 warga lansia yang terperangkap di lantai atas rumah mereka setelah banjir merendam seluruh bagian bawah bangunan. Menurut media pemerintah Cina, tim penyelamat menerobos genangan air dalam untuk memberikan jaket pelampung sebelum mengevakuasi kedua lansia menggunakan tangga dalam waktu kurang dari 15 menit. Sementara itu di Provinsi Hubei, Sungai Bailuishui meluap dan merendam permukiman warga serta memutus akses jalan di desa Baishui River, wilayah Suanen. Tim penyelamat bahkan harus menempuh perjalanan selama 3 jam dengan berjalan kaki untuk menjangkau warga yang terisolasi dan memulai evakuasi. Pejabat setempat menyatakan seluruh warga yang terperangkap di desa Baishui River telah berhasil dievakuasi dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Saat ini, petugas darurat masih melakukan pencarian terhadap warga yang hilang, membersihkan jalan yang tertutup material banjir, serta memulihkan jaringan listrik yang rusak. Sementara itu, pemerintah setempat telah mengaktifkan status darurat pengendalian banjir level 4 di 7 provinsi dan wilayah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gempa berkekuatan 5,6 magnitudo mengguncang Provinsi Malatya di Turki Timur. Rekaman CCTV memperlihatkan warga panik dan berlari keluar dari bangunan saat guncangan terjadi. Rekaman CCTV yang direkam pada Rabu waktu setempat memperlihatkan para pekerja dan pengunjung berlari keluar dari toko dan kafe setelah merasakan guncangan gempa. Sebuah sekolah di wilayah tersebut juga dievakuasi sebagai langkah antisipasi untuk menjaga keselamatan siswa dan tenaga pengajar. Badan Penanggulangan Bencana dan Manajemen Darurat Turki menyatakan gempa terjadi di distrik Batalgazi, Provinsi Malatya, sekitar pukul 9 pagi waktu setempat. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman lebih dari 7 km di bawah permukaan tanah. Media Turki melaporkan getaran gempa juga terasa di sejumlah provinsi terdekat, termasuk Adiyaman, Elazig, dan Kahramanmaraş. Sementara itu, kantor berita Suriah menyebutkan warga di sejumlah wilayah Suriah Utara juga merasakan guncangan. Media Lebanon turut melaporkan getaran gempa terasa di beberapa kawasan negara tersebut. Hingga kini belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan besar akibat gempa. Otoritas setempat masih terus melakukan pemeriksaan dan pemantauan di wilayah yang terdampak. Turki diketahui menjadi salah satu negara yang rawan gempa karena berada di atas sesar besar Anatolia Utara dan sesar Anatolia Timur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir besar melanda kawasan Great Rift Valley, Afrika Selatan dan menyebabkan kerusakan parah pada perkebunan anggur serta infrastruktur pertanian. Rekaman video pada Rabu menunjukkan kawasan Van Loveren Family Vineyards terendam lumpur.
Sementara para pekerja berusaha menyelamatkan botol-botol anggur dan membersihkan gudang dari lumpur serta puing-puing. Pemilik Van Laveren Distillery, Marilis Selheni, mengatakan banjir menyebabkan kerugian besar pada stok anggur, fasilitas penyimpanan, hingga rumah pekerja di area pertanian. Sementara itu, petani Neil Retif menyebut mereka membutuhkan ribuan truk untuk memindahkan timbunan pasir dan lumpur yang menutup lahan pertanian. Ia juga mengatakan sejumlah petani di sepanjang sungai terancam kehilangan lahan dan usaha mereka akibat banjir tersebut. Dalam 3 hari, curah hujan di wilayah itu dilaporkan mencapai 488 mm dan memicu banjir di sejumlah daerah pertanian, termasuk Wijnberg, Hex River Valley, Grebo, Elgin, dan Worcester. Sebagian petani di Grebo dikabarkan kehilangan seluruh hasil panen apel mereka. Pemerintah Western Cape menetapkan bencana ini sebagai bencana provinsi agar dapat mengajukan bantuan pemulihan dari pemerintah nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika atau Afrika CDC memperkuat penanganan wabah Ebola di Provinsi Ituri, Republik Demokratik Kongo. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya jumlah kasus dan tantangan keamanan di wilayah terdampak. Direktur Jenderal Afrika CDC, Dr. Jean Kaseya, tiba di kota Bunia, Republik Demokratik Kongo bagian timur, pada Kamis 21 Mei 2026 waktu setempat. Rekaman video memperlihatkan Kaseya dan para pejabat kesehatan tiba menggunakan pesawat PBB sebelum menuju kendaraan operasional Afrika CDC. Video juga menampilkan tenda-tenda isolasi yang didirikan di Rumah Sakit Rujukan Umum Bunia untuk menangani pasien Ebola. Menurut Dr. Jean Kaseya, Afrika CDC terus meningkatkan penyelidikan dan pencarian kasus. Sementara otoritas kesehatan memperkuat pelacakan kontak, langkah isolasi dan kampanye edukasi kepada masyarakat. On est encore dans la phase où on intensifie l'investigation, on recherche des cas. Je m'attends à ce que le nombre de cas puisse augmenter puisque la surveillance devient de plus en plus forte. Mais au même moment, nous sommes en train de mettre tous les dispositifs en place pour que nous puissions prendre en charge le plus de cas, pour que nous puissions mettre en place des mécanismes de détection et d'isolation des cas contacts et aussi pour que nous puissions communiquer suffisamment avec la population sur les mesures de santé publique. Afrika CDC juga mengumumkan kerjasama dengan mitra internasional untuk uji klinis vaksin dan pengobatan Ebola. Program penelitian vaksin diklaim sedang berlangsung, meski belum ada kepastian waktu peluncuran hasilnya. Pejabat penanganan lokal menyambut dukungan Afrika CDC dan menyatakan sumber daya regional serta internasional telah dimobilisasi untuk menahan laju wabah. Wabah Ebola di Provinsi Ituri resmi dinyatakan pada 15 Mei 2026. Hingga kini, lebih dari 300 kasus suspek dan lebih dari 100 kematian dilaporkan di Provinsi Ituri dan Kivu Utara. Upaya pengendalian wabah dihadapkan pada tantangan besar akibat konflik bersenjata dan gelombang pengungsian, terutama di wilayah Bunia dan Mongowalu, yang menyulitkan proses pelacakan kontak pasien. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah pusat penanganan Ebola di Rwampara, Uganda dilaporkan hangus terbakar setelah terjadi bentrokan dan kerusuhan yang memicu kekhawatiran baru di tengah penanganan wabah Ebola. Rekaman video menunjukkan kondisi kerusakan bangunan yang terjadi akibat dibakar massa di lokasi fasilitas penanganan Ebola di Rwampara. Insiden tersebut terjadi menyusul bentrokan yang dilaporkan terjadi di wilayah itu, memicu kepanikan dan ketegangan di tengah masyarakat. Hingga kini pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti kerusuhan termasuk motif pembakaran fasilitas kesehatan tersebut. Kebakaran ini dikhawatirkan akan menghambat upaya penanganan dan pengendalian wabah Ebola yang saat ini masih menjadi ancaman serius di sejumlah wilayah. Petugas kesehatan dan aparat keamanan terlihat berupaya mengamankan area, sementara warga diminta tetap tenang dan tidak terprovokasi. Organisasi kesehatan dan pihak otoritas setempat juga menegaskan pentingnya menjaga fasilitas medis agar penanganan pasien dan pencegahan penyebaran virus dapat terus berjalan. Insiden pembakaran pusat penanganan Ebola ini menambah tantangan baru di tengah upaya penanganan wabah yang masih berlangsung di Uganda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Rutinitas pagi biksu dan 12 anjing curi perhatian warga. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya Azhar Putra. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, di mana kelompok aktivis lingkungan Extinction Rebellion mewarnai air mancur dan instalasi air publik menjadi hijau di sejumlah kota di Jerman. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang masih mendukung infrastruktur gas fosil. Rekaman video yang beredar memperlihatkan air berwarna hijau memenuhi kolam air mancur yang berada di dekat Kementerian Federal untuk Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim di Berlin. Aksi tersebut dilakukan oleh kelompok aktivis lingkungan Extinction Rebellion sebagai bentuk protes simbolis terhadap kebijakan energi pemerintah Jerman. Menurut kelompok tersebut, pewarna yang digunakan adalah uranin, zat tidak beracun yang umum dipakai dalam sistem manajemen air untuk melacak kebocoran. Warna hijau menyala itu dibuat untuk melambangkan kerusakan lingkungan akibat penggunaan energi fosil. Extinction Rebellion menilai pemerintah Jerman masih terus berinvestasi pada infrastruktur gas dan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas di tengah upaya negara tersebut mengurangi penggunaan batu bara. Aktivis menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk greenwashing atau pencitraan ramah lingkungan yang tidak sesuai dengan realitas. Aksi serupa juga dilaporkan terjadi di 17 kota lain di Jerman, termasuk Hamburg, Munich, Cologne, dan Dresden. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pencairan gletser di pegunungan Himalaya kian mengkhawatirkan. Fenomena yang disebut mengancam pasokan air bagi hampir 2 miliar penduduk Asia itu kini menjadi perhatian para ilmuwan dunia. Pegunungan Himalaya yang selama ini dikenal sebagai menara air Asia kini menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim. Rekaman dari kawasan Sonomark memperlihatkan pegunungan yang masih diselimuti salju dengan aliran sungai mengalir di antara lembah. Sejumlah warga dan wisatawan terlihat beraktivitas di kawasan pegunungan tersebut. Namun di balik keindahannya, para ahli menyebut gletser Himalaya kini mencair dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pakar lingkungan Ajas Rasol menjelaskan gletser di kawasan Hindukush dan Himalaya mengalami pencairan cepat akibat suhu yang terus meningkat. This is an alarming situation, and we are seeing that these glaciers, especially our glaciers, are mainly in the Hindukush glacial region of Himalayas, and we have it in the upper this thing and also in the lower Himalaya ranges. Now, in both these ranges, those are the glaciers which are exposed to sun. They are melting very fast because of the rise in temperature, and those which are away from that sunshade, they are in the sunshade away from the main sun rays, their melting rate is lower. The mass of the glacier, the volume of the glacier has been seen, and the lowering of the glacier has been recorded by about 1.5 to even 7.8%. Menurutnya, gletser yang langsung terkena paparan sinar matahari mencair lebih cepat dibandingkan yang berada di area teduh. Data iklim terbaru menunjukkan laju pencairan es di kawasan Himalaya meningkat 2 kali lipat sejak tahun 2000. Padahal, gletser Himalaya memiliki peran penting sebagai cadangan air tawar alami. Es di kawasan ini menyimpan air dan melepaskannya secara bertahap ke sungai-sungai besar yang menjadi sumber kehidupan jutaan orang. Warga setempat mengaku melihat perubahan yang sangat besar dalam beberapa tahun terakhir. Seorang pelaku wisata, Muhammad Rafiq, mengatakan, saat masih kecil ia menyaksikan gletser yang jauh lebih besar dibandingkan kondisi sekarang. Menurut warga lain, curah salju di kawasan itu juga semakin berkurang sementara suhu terus meningkat sehingga mempercepat pencairan es. Para ahli mengingatkan jika kondisi ini terus berlanjut, banyak gletser Himalaya bisa hilang dalam beberapa dekade mendatang. Dampaknya dapat memicu krisis air bersih, gangguan pertanian, hingga ancaman bagi ketahanan pangan dan energi di kawasan Asia. Pegunungan Himalaya merupakan kawasan es dan salju terbesar di luar wilayah kutub. Kawasan ini membentang lebih dari 2.400 km dan menjadi sumber air lebih dari 1 miliar penduduk di Asia. Para ahli mendesak langkah serius untuk menekan polusi dan menangani perubahan iklim demi menyelamatkan gletser Himalaya yang menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, operasi penyelamatan dilakukan untuk menyelamatkan seekor paus beluga yang terdampar di Laut Rusia.
Petugas penyelamat dan relawan berupaya menjaga kondisi paus tetap hidup sambil menunggu air pasang agar hewan tersebut dapat kembali ke laut. Rekaman video memperlihatkan petugas otoritas di wilayah Magadan bersama para relawan menyiramkan ember berisi air ke tubuh paus beluga. Langkah itu dilakukan untuk menjaga tubuh paus tetap basah dan membantunya tetap tenang selama proses penyelamatan. Paus tersebut pertama kali ditemukan terdampar di gundukan pasir di Muara Olski dan tidak mampu kembali ke laut dengan tenaganya sendiri. Menurut Kementerian Situasi Darurat Rusia, petugas penyelamat, instruktur kapal kecil, dan personel darurat langsung diterjunkan ke lokasi setelah menerima laporan. Sejumlah relawan yang sudah berada di lokasi turut membantu menjaga kondisi paus dengan terus menyuplai air ke tubuh hewan tersebut. Setelah menunggu air pasang, paus beluga akhirnya berhasil didorong kembali ke laut dan terlihat berenang menjauh dalam kondisi selamat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang biksu di Kuil Wachin Wararam Worawiham, Provinsi Pathum Thani, Thailand, menjadi perhatian dunia setelah rutinitas uniknya mengumpulkan sedekah menggunakan perahu bersama 12 anjing penyelamat. Aksi ini menarik perhatian warga dan warganet karena kesetiaan para anjing yang selalu menemani sang biksu menyusuri Sungai Chao Phraya setiap pagi. Biksu bernama Luang Porchamnan, yang merupakan kepala kuil Wachin Wararam Worawiham, menjalani rutinitas mengumpulkan sedekah dengan cara yang tidak biasa. Jika para biksu lain umumnya berjalan kaki, Luang Porchamnan justru menyusuri Sungai Chao Phraya menggunakan perahu ekor panjang bersama 12 anjing penyelamat peliharaannya. Dalam rekaman video yang beredar, para anjing berlari antusias menuju dermaga sambil menggonggong gembira mengikuti sang biksu. Setelah naik ke atas perahu, mereka terlihat tenang dan duduk di sisi perahu sambil menikmati pemandangan sungai. Warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai tampak menunggu kedatangan sang biksu dengan membawa nasi dan makanan. Bahkan sebagian makanan tersebut diberikan khusus untuk para anjing. Kehadiran mereka menjadi pemandangan yang menghibur dan dinantikan setiap hari oleh masyarakat setempat. Menurut Luang Porchamnan, semua berawal lebih dari 10 tahun lalu, saat seekor anak anjing liar mengikutinya naik ke atas perahu. Sejak saat itu, semakin banyak hewan terlantar yang dibawa dan dirawat di kuil. Kini, sang biksu merawat sekitar 20 hewan, termasuk memberikan pemeriksaan kesehatan, membawa ke dokter hewan, hingga memandikan mereka secara rutin setiap pekan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah destinasi unik bertema kucing di Guangzhou menarik perhatian para pecinta hewan dari berbagai negara. Mooncake Castle hadir dengan konsep interaktif yang menampung ribuan kucing dalam satu kawasan megah. Mooncake Castle atau Mooncake City kini menjadi salah satu destinasi favorit bagi para pecinta kucing di China. Tempat ini memiliki berbagai fasilitas unik, mulai dari gang-gang berliku, rumah-rumah mini, dekorasi bernuansa gurun, hingga patung kucing oranye raksasa bermahkota di pintu masuk. Bangunan 3 lantai seluas sekitar 10.000 meter persegi itu menjadi rumah bagi sekitar 1.000 kucing hasil penyelamatan dari 37 ras kucing berbeda, termasuk Maine Coon, British Shorthair, dan Ragdoll. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan kucing-kucing tersebut yang terlihat bebas berkeliar di jalur terbuka dan halaman tengah kawasan. Sejumlah wisatawan mengaku terkesan dengan konsep tempat ini yang dinilai lebih besar, lebih aktif, dan lebih interaktif dibandingkan cat cafe di negara lain. Kehadiran Mooncake Castle tak hanya menjadi tempat hiburan, namun juga menunjukkan upaya penyelamatan dan perawatan kucing terlantar dengan konsep wisata edukatif dan ramah hewan. Dengan konsep unik dan interaktif, Mooncake Castle di Guangzhou kini menjadi salah satu ikon wisata baru, khususnya bagi para pecinta kucing dari berbagai belahan dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan burung bangau, cangak, dan berbagai jenis burung lainnya terlihat memenuhi langit di kawasan Cho Chiem, Provinsi Gia Lai, Vietnam. Musim migrasi tahun ini menciptakan pemandangan menakjubkan saat langit dan hutan bakau di kawasan tersebut berubah menjadi hamparan putih oleh kawanan burung migran.
Rekaman video yang diambil pada Kamis memperlihatkan ribuan burung terbang rendah di atas perairan yang tenang. Sebagian burung terlihat melayang tinggi, berputar dan terbang bersama dalam formasi besar yang memukau. Burung-burung tersebut biasanya terbang mencari makan sejak dini hari dan kembali ke sarang pada sore hari. Menurutnya, dalam 1 dekade terakhir, kesadaran warga untuk melindungi burung dan habitatnya terus meningkat. Warga juga menanam lebih banyak pohon untuk menarik kembali kawanan burung migran ke kawasan tersebut. Setiap musim bersarang, kawasan ekologi Chonchim di Vietnam Tengah menjadi rumah bagi ribuan burung migran. Kawasan lahan basah seluas 480 hektar yang terletak di tengah Laguna Tinai itu menjadi salah satu suaka penting bagi burung-burung migran di kawasan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah pusat hemodialisis di Guangzhou, China menghadirkan cara unik untuk membantu pasien gagal ginjal tetap produktif. Tak hanya menjalani pengobatan, para pasien juga diberi kesempatan bekerja agar tetap memiliki penghasilan dan juga semangat hidup. Pusat hemodialisis di Guangzhou menghadirkan cara unik untuk membantu pasien gagal ginjal tetap produktif di sebuah gedung di kota Guangzhou. Para pasien gagal ginjal yang menjalani terapis dianalisis selama berjam-jam dapat kembali beraktivitas sebagai pekerja di pabrik garmen yang berada satu gedung dengan pusat pengobatan tersebut. Ada yang menjahit baju, memotong kain, hingga menyetrika pakaian. Aktivitas ini menjadi bagian dari program sosial yang digagas oleh mantan dokter onkologi Si Qiang. Menurut Si, banyak pasien penyakit kronis kehilangan pekerjaan karena kondisi kesehatan mereka. Tak sedikit yang kemudian mengalami stres, depresi, hingga merasa tersisihkan dari lingkungan sosial. Padahal, banyak dari mereka masih memiliki kemampuan dan keinginan untuk bekerja. Karena itu, ia mendirikan pabrik kecil agar pasien bisa tetap mempunyai penghasilan sekaligus merasa berdaya. Salah satu pekerja, Xiong Rencheng, mengaku sulit mendapatkan pekerjaan karena kondisi kesehatannya. Menurutnya, banyak pekerjaan menolak pasien dialisis meski mereka masih mampu bekerja. Di tempat ini, ia bisa menjalani dialisis sekaligus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerja lain, Si Yiyang, mengatakan biaya pengobatan yang tinggi sempat menjadi beban berat bagi keluarganya. Kehadiran pekerjaan ini membantunya memiliki penghasilan tambahan untuk membayar biaya hidup dan pengobatan. Pabrik ini menerapkan sistem kerja fleksibel. Pendapatan pekerja ditentukan berdasarkan jumlah produk yang mereka selesaikan. Meski tak selalu besar, pekerjaan ini memberikan sesuatu yang lebih berharga bagi para pasien, yaitu rasa percaya diri, semangat hidup, dan perasaan bahwa mereka masih bisa berkarya. Program yang awalnya hanya kegiatan sosial itu, kini berkembang dan memiliki hampir 70 pekerja. Pendirinya berharap model ini bisa diterapkan di tempat lain, agar lebih banyak pasien penyakit kronis mendapatkan kesempatan yang sama. Bagi para pasien dialisis di Guangzhou, pekerjaan ini bukan sekedar mencari uang, tetapi juga menjadi harapan untuk tetap menjalani hidup dengan martabat dan semangat baru. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah inovasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence di Mali menghadirkan harapan baru bagi komunitas tuli. Teknologi ini mampu menerjemahkan bahasa isyarat menjadi suara dan teks secara langsung. Sebuah terobosan teknologi di kota Bamako, Mali, tengah menarik perhatian. Aplikasi berbasis kecerdasan buatan bernama Bolokan dikembangkan untuk membantu penyandang tuli berkomunikasi lebih mudah dengan masyarakat umum. Dalam rekaman video, terlihat seorang pengguna mengoperasikan perangkat Bolokan yang terhubung dengan telepon genggam berkamera. Perangkat ini mampu menangkap gerakan bahasa isyarat dan menerjemahkannya menjadi suara serta teks hanya dalam hitungan detik. Manajer proyek Bolokan, Maimona Sangare, menyebut banyak penyandang tuli di Mali masih menghadapi kesulitan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, hambatan komunikasi membuat sebagian penyandang tuli terasing dari lingkungan sosial maupun kesempatan ekonomi. Karena itu, tim pengembang menciptakan Bolokan untuk menjembatani komunikasi antara penyandang tuli dan masyarakat yang tidak memahami bahasa isyarat. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan kamera pada smartphone. Kamera akan menangkap gerakan tangan pengguna bahasa isyarat, lalu teknologi AI mengubahnya menjadi kalimat dalam bentuk suara dan tulisan. Pengembang sistem Bolokan, Salifou Dembele, menjelaskan proses tersebut dapat berlangsung secara cepat berkat algoritma AI yang mampu membaca dan mengenali gerakan bahasa isyarat. Selain membantu komunikasi sehari-hari, teknologi ini juga diharapkan membuka lebih banyak akses bagi penyandang tuli dalam dunia pendidikan dan pekerjaan.
Kehadiran Bolokan dinilai menjadi langkah penting dalam mendorong inklusivitas dan mengurangi kesenjangan komunikasi di masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ratusan pengunjung dari berbagai wilayah di Korea Selatan memadati Festival Mawar Samcheok 2026 yang resmi dibuka pada Selasa. Festival tahunan ini digelar di Taman Mawar tepi sungai kota Samcheok dengan tampilan juta bunga mawar berwarna-warni. Rekaman video menunjukkan kawasan taman menjadi lautan mawar dengan sekitar 10 juta bunga dari 218 varian berbeda. Pengunjung terlihat memadati area taman untuk berfoto dan menikmati suasana festival. Tahun ini, festival mengusung tema The Birth of the Rose Kingdom. Beragam atraksi dihadirkan mulai dari karakter peri mawar, parade tematik, hingga instalasi khusus seperti Fairy Tale Rose Channel. Salah satu pengunjung, Lee Hyun-sok, mengaku festival ini membawa kembali kenangan masa muda saat mengunjungi Taman Mawar bersama suaminya. Ia menyebut aroma mawar di festival memberikan suasana menenangkan dan membuatnya merasa bahagia. Pengunjung lain, Lee Sujin, yang datang dari kota Gangneung bersama keluarganya mengaku sengaja mengunjungi festival untuk merayakan ulang tahun anaknya. Menurutnya, mereka menikmati berbagai hidangan dan mengabadikan banyak momen selama acara. Selain pameran mawar, festival juga diramaikan dengan food truck, pasar loak, dan acara roast table yang menampilkan aneka kuliner khas daerah di Korea Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan pohon toboroci yang mekar serentak mengubah jalanan kota Santa Cruz de la Sierra menjadi lautan warna merah muda dan menjadi daya tarik baru bagi para wisatawan lokal maupun asing. Pemandangan menakjubkan terlihat di berbagai sudut kota Santa Cruz saat pohon-pohon toboroci memasuki masa mekar penuh, menandai datangnya musim dingin. Bunga berwarna merah muda cerah terlihat memenuhi sepanjang jalanan kota. Bahkan, kelompok bunga yang berguguran membentuk hamparan berwarna pink alami di trotoar. Keindahan ini menarik perhatian banyak wisatawan yang menilai pemandangan tersebut mirip dengan bunga sakura yang berada di Jepang. Aktivis lingkungan setempat menjelaskan, toboroci memiliki ciri khas pada batangnya yang menggembung dan menjadi salah satu ikon alam di Bolivia. Selain memberikan keindahan visual, bunga toboroci juga menjadi sumber makanan penting bagi burung, lebah, dan hewan penyerbuk lainnya saat musim kering. Momen mekarnya toboroci kini tak hanya menjadi fenomena musiman, namun juga meningkatkan daya tarik wisata dan aktivitas media sosial di kota tersebut. Keindahan pohon toboroci yang mekar serentak menjadikan Santa Cruz tampak semakin semarak, sekaligus menegaskan pesona alam Bolivia yang menarik perhatian dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.